Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoyiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konversi NFA dan DFA. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu NFA dan DFA. Berikut penjelasan mengenai konversinya. Kita langsung saja. Konversi NFA ke DFA. Dari suatu mesin non-deterministic finite automata atau NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministic finite automata atau DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Yang pertama itu kita buat dulu tabel transisi dari NFA. Jika diberi transisi diagram, ubah ke tabel transisi. Kemudian buat tabel transisi DFA. Yang pertama, salin kondisi state awal dari NFA ke kondisi state awal DFA. Yang kedua, jika ditemukan state baru saat transisi, masukkan state tersebut ke state di DFA. Ketiga, apabila state baru tersebut merupakan gabungan dari beberapa state, maka hasil transisinya adalah gabungan dari transisi beberapa state. Contohnya, transisi state Q0, Q1 ke 0 adalah transisi state Q0 ke 0 digabung dengan transisi state Q1 ke 0. Yang keempat, apabila state memiliki final state, maka state tersebut adalah final state yang disimbolkan dengan diagram itu menjadi double lingkarannya. Atau kalau di tabel itu bisa ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian yang kelima itu ulangi langkah 2-4 sampai semua state terdaftar atau terinput di tabelnya. Kita langsung ke contoh saja. Ini contohnya ada state Q0 dan Q1, ya kan? Berarti ada input 0 dan 1. Kemudian ada startnya di Q0, kemudian ada finalnya di Q1. Jadi yang pertama itu tanda panahnya mengarah ke Q0 yang berarti dia itu merupakan state awal. Kemudian ada input 0 dan 1 dan diakhiri di final state Q1. Nah, yang pertama itu kita konversiin dulu. Ini final state-nya ya. Kita konversiin dulu. Yang pertama sesuai dengan penjelasan sebelumnya itu menggunakan tabel. Berarti kita tulis itu bagian atas 0 dan 1 dan bagian yang vertikal itu Q0 dan Q1. Langsung saja Q0 input 0 itu kemana saja? Berarti Q0 input 0 itu Q0 ke dirinya sendiri dan input 0 ke Q1. Kemudian Q0 input 1. Q0 input 1 itu ke Q1. Setelah itu kita cek Q1. Q1 itu input 0 ke tidak ada, berarti kita tulis simpunan kosong. Kemudian Q1 input 1 ke Q0, dia kembali ke state awal dan Q1 atau ke dirinya sendiri. Kemudian kita salin lagi state yang berhimpun. Nah, di situ bisa kita lihat yang berhimpun itu adalah Q0 dan Q1, ya kan? Q0 dan Q1 itu dijadikan state baru dan kita cek. Berarti kan dia kan gabungan Q0 dan Q1. Berarti Q0 dan Q1 input 0 itu adalah Q0 dan Q1. Kemudian Q0 dan Q1 input 1 itu sama Q0 dan Q1. Kemudian ada state baru yaitu himpunan kosong.
Berarti karena dia himpunan kosong, dia berarti input 0 dan 1-nya itu himpunan kosong. Jadi pas ketika kita selesai membuat tabelnya, kita buat diagram ulang karena terdapat state baru dari tabel ini, Q0 dan Q1. Kemudian di bawah itu ada state baru yaitu Q0 dan Q1. Kemudian ada state baru lagi yaitu himpunan kosong. Kita cek, kita buat inputnya, Q0 input 0 ke Q0 dan Q1, ya kan? Kemudian Q0 input 1 yaitu ke Q1. Lanjut, Q1 input 0 itu ke himpunan kosong, Q1 input 1 ke Q0 dan Q1. Nah, ini state barunya, Q0 Q1 input 0 ke Q0 dan Q1. Berarti dia menginput ke dirinya sendiri. Kemudian Q0 Q1 input 1 ke dirinya sendiri juga. Jadi langsung saja dibikin input diri sendiri 0,1. Kemudian ada Q0 himpunan kosong, maksudnya input 0 dan 1 ke dirinya sendiri, sama seperti Q0 dan Q1 tadi. Nah, mungkin itu penjelasan sederhana beserta contohnya mengenai konversi NFA ke DFA. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.